Terima kasih Anda masih bersama kami di program Suara Jakarta. Saya masih bersama dengan Pak Tommy dari BNPB dan juga Bapak Sudirman dari PMI. Saya ke Pak Tommy lagi terlebih dahulu. Pak Tommy. Ini kalau saya juga mengikuti dari presentasi Gubernur DKI Jakarta terkait dengan masa transisi menuju new normal, ini sebenarnya banyak yang sudah mendukung begitu ya Pak ya, terkait dengan jumlah yang positif juga menurun, kemudian jumlah-jumlah yang lain juga menurun begitu ya, zona hijau sudah mulai banyak, kemudian juga angka kematian di Indonesia, terutama Jakarta juga, ini Jakarta sudah mulai menurun juga gitu Pak Tommy. Tapi yang mau kita sampaikan karena menuju transisi ini kan sebenarnya menjadi sesuatu hal yang menjadi rasa ketakutan juga buat kita yang mungkinnya tadinya makin melandai, nanti akan menjadi meningkat begitu Pak Tommy. Apa yang harus disampaikan ke masyarakat agar kondisi ini tidak terjadi Pak? Yang tadi dikatakan oleh Pak Sudirman Said, pekerjaan ini bukan pekerjaan satu pihak saja, bukan pemerintah saja, tetapi bagaimana kita bersama-sama untuk menghadapi situasi yang baru, membangun masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19. Yang dokter terbaik itu siapa? Dokter baik itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita merasa badan kita sudah mulai anget-anget, kemudian tenggorokan sakit, nomor satu adalah istirahat, tidur cukup, makan cukup, ya. Kalau kemudian 2-3 hari kemudian kita istirahatnya baik, pas lagi yang namanya badan itu punya kemampuan untuk melakukan perlawanan terhadap virus yang masuk. Yang harus menjadi perhatian adalah kelompok masyarakat yang mempunyai penyakit penyerta, komorbid, atau mereka kelompok yang usianya sudah lansia. Mereka yang harus kita jaga. Baik, saya setuju dengan Pak Tommy. Dengan kondisi seperti ini, yang hal terbaik adalah kita menjaga diri kita sendiri ya Pak ya. Saya ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, saya mau nanya dulu stok darah bagaimana kondisi saat ini Pak? Karena awal-awal kemarin sempat stok darah habis begitu ya Pak ya. Dan kemudian bagaimana himbauan untuk masyarakat ataupun warga yang ingin mendonorkan darahnya tanpa rasa takut dan juga tanpa rasa khawatir jika ingin mendonorkan darahnya. Monggo Pak. Apa yang masih dikerjakan masyarakat, atau sebetulnya kan kita punya database pendonor juga, tapi mereka sekarang lebih berhati-hati dan juga mungkin sebagian ada yang harus dirawat segala macam. Jadi kita sudah mengatur protokol donor dalam situasi COVID ini. Dilakukan penjarangan fasilitas pengambilan darah, antrian, bahkan orang tidak perlu ngantri karena bisa booking waktu begitu ya. Dan kemudian juga kendaraan donor darah kami siap menjemput bola. Kalau ada komunitas yang melakukan donor secara kolektif di satu tempat, tentu dengan pengaturan yang juga ketat, itu akan kita jemput. Jadi dengan itu, alhamdulillah dalam waktu sebulan terakhir stoknya terus membaik. Meskipun kita tidak boleh lengah juga untuk terus-menerus berkampanye, mengkampanyekan donor darah karena nomor satu transfusi tidak bisa ditunda, yang kedua donor memang sehat. Baik, saya ke Pak Tommy terakhir. Pak Tommy, ini kan kita masa transisi menuju new normal ya Pak ya. Kemungkinan transisi ini ada dua Pak, berhasil dan gagal. Indikator apa yang menyatakan ini berhasil dan gagal sehingga akhirnya new normal itu bisa berlanjut Pak? Ya ukurannya seperti dikatakan sekarang menggunakan data penularan, angka penularan. Jadi angka penularan DKI sudah turun dari 4 menjadi 0,99. Kalau kemudian nanti dia naik, ya kan, menjadi 2 lagi atau di atas 2, itu kemudian gubernur akan melakukan tindakan yang lebih tegas lagi. Baik, kita selalu berharap semoga untuk menyambut new normal nanti, masa transisi pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta ini berhasil, sehingga kita akan kembali sukses memasuki masa new normal dan semuanya akan kembali normal. Dan kemudian yang paling utama perekonomian kita juga akan kembali normal, begitu ya Bapak-Bapak ya. Sekali lagi terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami di program Suara Jakarta. Ada Pak Tommy dari BNPB, kemudian juga ada Bapak Sudirman Said dari PMI. Sekali lagi terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di program Suara Jakarta. Demikian pemirsa, program Suara Jakarta untuk edisi kali ini. Saya Isakan, sampai jumpa.